sini. Sambil nunggu bukunya dibagikan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Jamaah sekalian yang kami hormati, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan kali ini kita masih bisa bersama-sama ngaji bareng, mudah-mudahan mendapatkan berkah dari Allah Subhanahu wa taala. Salam serta salam semoga tetap tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sama sekalian yang kami hormati, pada pertemuan selapan yang lalu saya mohon maaf karena izin saya ke Gombong karena ada pertemuan saring informasi, sharing ide di Gombong, sehingga saya tidak dapat membersamahi jamaah. Pagi ini saya senang, meskipun dari ternyata jam 5 ternyata nggak cukup juga waktunya. Saya hitung jam 5 naik motor kenceng, jam 6 nyampe, nggak nyampe juga. Sampai sini jam 6 lewat 10, ya terlambat 10 menit lah, lumayan. Kayaknya besok lagi harus lebih cepat, kelamaan baca maksurotnya. Ya, sambil nunggu kitabnya dibagikan, sengaja kemarin saya sarankan untuk membawa kitab ini supaya kita tahu kitabnya apa, bentuknya bagaimana, ngajinya model sorogan, model para ulama kita terdahulu. Imam Al-Ghazali yang ngajinya ya sama seperti ini, yang buku yang kita kasih ini. Imam Haramain, yang Razi, ulama-ulama kita terdahulu ngajinya ya seperti ini. Dulu Imam Syafi'i ketika hendak ngaji ke Imam Malik, bahkan beliau sudah beli dulu kitab Al-Muwatta Imam Malik, sudah dibaca, sudah dihafal, lalu pergi ke Madinah menghadap Imam Malik. Kami, wahai sang guru, saya ingin nyantri. Nyantri apa? Kitab Al-Muwatta. Sudah dibawa bukunya, sudah dihafal. Kemudian nyantri kepada gurunya Imam Malik, sama seperti kita ngaji seperti ini. Jadi ngaji dengan model kitab, yainya membacakan, menerangkan, itu menjadi tradisi intelektual Islam, tradisi ulama kita terdahulu yang perlu untuk kemudian kita lestarikan. Di kalangan kita mungkin di Muhammadiyah model ngaji seperti ini tidak begitu model, tapi ini menurut kami penting. Dulu Kiai Haji Ahmad Dahlan ketika belajar ke Syekh Soleh Darat ya seperti ini. Di Semarang Syekh Khalil Bangkalan juga seperti ini. Ketika beliau ke Mekah bertemu dengan Syekh Khatib Al-Minangkabawi, ketemu dengan Syekh Nawawi Al-Bantani, yang ngajinya seperti ini. Jadi model-model kajian seperti ini itu sesungguhnya lebih melekat, karena kita jelas buku diktatnya, pegangannya bisa dikaji ketika kita pulang ke rumah. Ya, saya nggak bisa bahasa Arab ya, nanti kita terjemahkan satu-satu, sedikit-sedikit, lama-lama kan nanti bisa. Kemudian yang saya senang lagi, banyak anak-anak yang diajak. Ini menggembirakan. Ngaji ke bocah anak ya diajak ngono. Mbok arep pelayon nang ngarepan kene mlayu wis ora enggak ada masalah. Biasa anak pelayon yang bocah. Ribut ora apa-apa ribut.
Anak kita itu yang akan menjadi kader kita masa depan. Anak wong tuane ngaji, anak dolanan HP nang omah kan ya mesake. Jadi biasakan kalau ngaji anaknya dibawa. Banyak kadang ya tokoh-tokoh Muhammadiyah, ayahnya aktif di Muhammadiyah, anaknya nggak aktif sama sekali. Soalnya sejak kecil tidak pernah dibawa ngaji, bapaknya aktif nggak ikut diajak aktif, akhirnya aneh gitu, bapaknya ke Muhammadiyah, anaknya nggak tahu Muhammadiyah, makanya dibawa. Kalau yang punya anak kecil-kecil dibawa, pelayan nang masjid orang. Baik, kita buka halaman 3. Masih terkait ilmu dan amal. Ke depan bawa ini ya, bawa pensil biar bisa diartikan. Sekarang nggak apa-apa nggak bawa pensil. Ke depan bawa pensil. Di paragraf 1, 2, 3, paragraf terakhir. Paragraf terakhir. Bangke-bangke. Nah, ini kan ngasih dekat santri beneran. Ayyuhal walad, ayyuha wahai, al waladu anak, ayyuhal walad wahai anak. Makanya judul bukunya kan ayyuhal walad. Nah, ya. Judul bukunya itu ayyuhal walad karena di dalamnya sedikit-sedikit ayyuhal walad. Duh, hai nger anak lanang ingsun. Nah, ayyuhal walad wahai anak saya atau anakku atau anak. La takun, janganlah, jangan adalah, la takun, jangan adalah, minal a'mali, dari amal-amal. Sudah kepanggil dereng nggih, tak tunggoni. Halaman 3, oh halaman 4. Oh beda nih, nun sewu pantas. Halaman 4. Nggih. Paragraf pinten? Coba tak beri sosing nun sewu nggih. Ini. Jadi 4 kan? Oh nggih, halaman 4 sing terakhir. Oh. Ayyuhal walad la takun minal a'mali muflisan. Nggih monggo. Bun dipanggil saniki. Halaman 4 sing paragraf paling akhir. Nah, kalau ini kitabnya namanya jibrisan atau kumisan karena berharokat. Kalau di pesantren yang kita cari justru yang nggak ada harokatnya. Biar santri latihan baca. Bisa maju ke depan yang ibu-ibu karena yang baru datang kasihan. Biar tidak di luar dingin. Nah ibu-ibu biasanya juga lebih semangat ngaji, di mana-mana lebih ramai. Halaman 4 nggih. 1, 2, 3, 4 paragraf ingkang nomor kawan. Ayyuhal walad wahai anak. Ini kalau mau pakai dulu. Istamil hada. Akhir safhah, akhir makrah. La takun, janganlah menjadi, la takun, janganlah menjadi, minal, min dari,
min dari al-a'mali amal-amal, al-a'mali amal-amal, muflisan rugi, muflisan rugi, wala wa dan la tidak, wala minal ahwali khalian, wala dan tidak, min tadi udah, dari, min dari, al-ahwali ini istilah sebenarnya, kondisi, kondisi, khalian, khalian kosong, khalian kosong, watayakon dan yakinlah, watayakon dan yakinlah, annal ilma sesungguhnya ilmu, annal ilma sesungguhnya ilmu, yang bapak-bapak bisa maju ke depan biar yang di belakang nggak kedinginan. Annal ilma sesungguhnya ilmu, al-mujarrada apa istilahnya, saja itu adalah al-mujarrad itu arti aslinya ilmu yang kosong aslinya. Annal ilma sesungguhnya ilmu, al-mujarrada saja, netral boleh, boleh. La tidak ya'khudhu mengambil, la tidak ya'khudhu mengambil, bil yadi dengan tangan, wahai ngger anak ingsun, janganlah kamu itu punya amal tapi kok merugi. Ayuhal walad wahai anak, la takun minal a'mali, janganlah perbuatan-perbuatan itu muflisan rugi, wala minal ahwali khalian, dan ahwal kondisi itu khalian kosong. Maksudnya begini, ada nggak orang itu beramal tapi rugi? Banyak. Rasulullah SAW itu dulu pernah bertanya kepada sahabat, wahai para sahabat, saya ingin bertanya, tahu nggak orang yang merugi? Kata sahabat, ya orang yang merugi itu ya orang yang bekerja, yang bisnis bangkrut, itu orang merugi. Kata Rasulullah, orang yang merugi itu adalah orang yang sholat, orang yang puasa, orang yang zakat, namun ia itu suka mengumpat orang lain, suka menyakiti hati orang lain, maka ia merugi karena amal perbuatannya itu. Jika seandainya pun dia ikhlas karena Allah Ta'ala, maka kelak di akhirat dia akan memberikan amal baiknya, pahala amal baiknya kepada orang yang ia zalimi, maka ia merugi. Yang kedua, orang yang merugi bisa juga dia beramal, dia sholat, dia puasa, namun ada titik riak, ada rasa ujub. Bedanya riak dengan ujub itu, kalau riak itu ibadah pengen dilihat orang, dipuji-puji orang, itu namanya riak. Muspro ibadai, muspro amal soleh, karena dia ibadah ingin dipuji orang. Atau ujub, bangga dengan diri sendiri, wah nek orang nyong, orang kelakon dadi acara ke,
Nah, bangga. Kalau bukan karena saya ini berantakan nih, untung ada saya, keren saya ini. Nah, membanggakan diri sendiri, ujub namanya. Meskipun dia itu sodakonya paling banyak, lainnya sodako 10.000, dia bisa 1 juta, 10 juta, tapi ujub, tapi riya, habis, rugi dia. Maka jangan sampai amal perbuatan kita itu rugi. Wala minal ahwali khalian. Ahwal itu kalau di dunia sufi, ini istilah ya. Di dunia sufi itu ada namanya al-ahwal wal maqamat. Al-ahwal wal maqamat. Ahwal itu kondisi spiritual. Maqamat itu tangga-tangga spiritual. Jadi ibaratnya itu ahwal wal maqamat seperti kelas sekolahan. Kalau SD itu kan 6 tahun. 6 tahun kelas 1 SD, 2 SD, 3 SD, 4, 5, 6. Nah, ini kelas. Kelas 1, 2, 3 itu namanya makom. Makom. Oh, makomnya udah kelas 2 nih. Makom kelas 3 ini. Makom kelas 4 SD kan itu. Ahwal itu ranking. Wah, ranking 1 top. Ranking 2 lumayan. Ranking 31, jumlah siswa berapa? 31. Wah, paling buntut. Ya kan? Jadi itu namanya ahwal, kondisi spiritual. Jangan sampai kondisi spiritual kita, hati kita itu kosong. Tidak ada Allah di dalam hati kita, tidak ada zikir. Karena orang yang hidupnya itu kosong dari ingat sama Allah, dari zikir kepada Allah, dari sholat, dari puasa, dan sebagainya, kemerungsung uripe, orang kepenak. Jangan kaget kalau umpamanya orang di kota-kota besar kok stres, depresi, banyak masalah. Ya karena dia itu sandarannya hanya harta. So, dipikir duit bagaimana saya menghasilkan uang, tumpuk harta. Suaminya kerja berangkat dari pagi pulang malam, istrinya ikut kerja berangkat dari pagi pulang malam, anak sama pembantu, anak nggak tahu main apa, orang tua nggak tahu. Akhirnya anaknya berantakan, nggak tahu agama. Wong tuanya orang ngerti agama, tidak perhatian sama agama, sholatnya opo, nggak dijalankan. Akhirnya urip itu kemerungsung, bingung aja. Wah itu keuntungan sama itu rugi ya, bangkrut tuh. Jadi dunia. Nah, maka jangan sampai spiritual, kondisi hati kita itu kosong sama sekali. Bahaya. Setan akan sangat mudah masuk bagi orang yang hatinya kosong. Bahagia itu, nah ini nikmat Allah. Bahagia itu tidak mengenal kasta istilahnya. Orang kaya raya punya rumah mewah istana, punya mobil banyaknya minta ampun, belum tentu bahagia. Bisa jadi orang yang hanya hidupnya itu sederhana, rumah masih ngontrak, gaji pas-pasan, tapi bisa bahagia. Karena kebahagiaan itu di hati. Allah akan ngasih kebahagiaan itu pada semua orang. Semua orang itu berhak untuk bahagia. Tidak pandang bulu, tidak pandang kasta. Sugih belum tentu bahagia. Karena bahagia itu terletak di hati. Maka bagaimana supaya kita itu sa'idun fid dunya wa sa'idun di akhirat? Selalu mengingat Allah, suminde kepada Allah Subhanahu wa taala. Tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai ada sikap ujub, sikap riya, takabur, penyakit-penyakit hati yang itu sangat lembut sekali. Sangat lembut, kadang tidak terasa. Tetapi nanti di akhirat akan nampak. Ketika rapot kita dilemparkan oleh Allah Subhanahu wa taala, oleh malaikat, kita pegang kanan kiri, sudah alamat. Buka, wah dulu perasaan sholat kok rapotnya abang kabeh iki piye iki? Dulu perasaan puasa, haji, rapotnya abang kabeh, ternyata tas dibuka catatan yang waktu sholat di Masjid Keranggan ujub, waduh, sedekah di mana? Riya. Ini di mana? Sombong. Entek amale. Maka kita tidak diperkenankan untuk bersikap sombong apa dan sebagainya. Itu supaya apa? Supaya kita tidak menjadi orang yang merugi kelak di akhirat. Sudah jauh-jauh capek-capek isu-isu, tangi turu di pagi-pagi sholat subuh, setelah berangkat ke masjid untuk ngaji, jebule di akhirat rapotnya merah. Kok iso? Karena ujub. Nah ini kan jangan sampai. Lanjut.
Mithaluhu, misalun, misal itu bahasa Indonesia ya. Misalu sepertinya atau misalnya. Lau sekiranya. Lau sekiranya atau seandainya. Karena akan adalah. Karena akan adalah. Ala atas. Ala atas. Rajulin seseorang. Rajulin seseorang. Fi di dalam. Bukunya boleh dicoret-coret. Kita kalau di pesantren dicoret-coret bukunya. Nanti di akhirat jadi bukti. Wah, saya pernah ngaji di Masjid Keranggan. Bukti ini apa? Kitab Ihyal Walad Mabud. Langsung datang. Saya buktinya. Langsung kebuka ada coret-coretannya. Nah, gimana nih? Lalu saya itu nih berarti menjadi bukti kalau di akhirat. Rajulin seseorang fi di dalam bariyatin bumi. Asyratu 10. Asyrah 10. Asyafin pedang-pedang. Saifun saifani asyafun. Asyafin pedang-pedang. Hindiyatin India. Seperti seseorang yang punya 10 macam pedang yang terbuat dari India, impor. Hindiyatin Hindia. Ma'a bersama. Ma'a bersama. Aslihatin senjata. Aslihatin senjata. Ukhra yang lain. Wa tadi udah. Wa dan. Wa dan. Karena tadi juga udah. Akan adalah. Ar-rajulu, tadi udah juga di atas rajulun. Ar-rajulu seseorang. Syuja'an pemberani. Syuja'an pemberani. Wa ahla harbin dan pandai berperang. Wa ahla harbin dan pandai berperang. Fahamala itu arti aslinya membawa. Fahamala maka membawa. Cuma di sini maksudnya itu datang. Fahamala maka membawa. Alaihi atasnya asadun singa. Asadun singa. Azimun yang besar. Sadaqallahul azim, kan? Azimun besar. Kalau orang Arab kalau lihat sesuatu yang menarik, azim, syekh azim jiddan. Besar, luar biasa. Artinya azim juga artinya luar biasa. Mahibun yang menakutkan. Azimun, mahibun yang menakutkan. Fama maka apa?
Fama maka apa? Dzunnuka pendapatmu? Ada seseorang yaitu mempunyai 10 senjata. Kalau zaman sekarang mungkin bedil, punya bedil, punya pistol, 10 macam. Dulu yang terkenal pabrik senjata itu India. Di zaman Imam Ghazali, India ini pedangnya bagus-bagus. Sekali tebas besi pun bisa patah. Keren pedang India. Nah, dia buat permisalan, sekiranya seorang itu punya 10 pedang, kemudian datang singa datang kepada dirinya, mau menerkam dia. Apakah kira-kira pedang yang dia miliki ini bermanfaat apa enggak? Kira-kira akan memberikan manfaat apa enggak? Oh, tunggu dulu, kita lihat. Hal tadfa'ul aslihatu syarrahu anhu. Hal apakah tadfa'u membela apa sing bela al aslihatu senjata, membela dari apa? Syarrohu keburukannya, kejahatannya, maksudnya keburukannya singa. Syarrohu keburukannya, syarrohu ya. Anhu darinya, bila tanpa isti'maliha digunakan, karena ada hal digunakan atau berbiha dipukulkan. Nah, dipukulkan. Punya 10 pedang canggih-canggih impor dari India, ada singa datang, kira-kira senjata ini bermanfaat apa enggak? Kalau kita diemin aja, wah senjata keren, lihat aja itu. Senjatanya mau berdewi-dewi itu. Wah, itu kan Kamandanu yang bisa gitu, pedang naga puspa. Wa minal ma'lumi, wa dan min dari al-ma'lumi diketahui, annaha sesungguhnya ia la tidak tadfa'u membela illa kecuali bitahriki dengan menggerakkan wadharbi dan dengan pemukulan. Jadi yang namanya pedang tadi, meskipun ada singa, meskipun pedangnya canggihnya minta ampun, punya pistol, punya bedil canggihnya minta ampun, yang paling modern, ini nggak akan ada manfaatnya kalau tidak digerakkan. Pelatuknya wah, baru bisa pedangnya digerakkan, baru bisa. Tapi kalau didiemin saja, meskipun secanggih apapun, nggak ada manfaatnya sama sekali. Nah, ini ibarat apa? Ibarat amal perbuatan kita itu. Di sini disampaikan, fakada demikian juga, fakada demikian juga. Lalu sekiranya
Lalu sekiranya qara'a membaca, qara'a membaca, rajulun seseorang, rajulun seseorang, mi'ata alfi 100.000, mi'ah itu 100, alfi itu 1000, mi'ata alfi 100.000, mas'alatin masalah, mas'alatin masalah, ilmiyatin yang ilmiah, wa ta'allamaha dan ia mempelajarinya, wa ta'allamaha dan ia mempelajarinya, walam dan tidak, walam dan tidak, ya'mal, ya'mal itu mengerjakan, biha dengannya, biha dengannya, la tidak, tufiduhu bermanfaat, tufiduhu bermanfaat, illa kecuali bil amali dengan amal. Orang sekolah rajin baca buku sampai perpustakaan segede Masjid Ar-Rahmah dibaca semua ribuan buku, hafal, nulis makalah, presentasi di UIN, presentasi di Jakarta, ke Surabaya sampai ke luar negeri, luar biasa, terkenal di koran-koran, uangnya pinter, uangnya intelektual muslim modern, luar biasa. Tapi tidak mengamalkan ilmu hanya untuk pemikiran, tidak ada gunanya. Pinter-pinter orang sembahyang, waduh, banyak tokoh orientalis itu jago hafal Quran, hafal hadis, banyak. Tetapi mereka menjadikan Islam itu hanya sebagai objek kajian. Yang penting ngerti Islam itu kayak gini, Imam Ghazali begini, luar biasa. Tetapi tidak memberikan manfaat apapun pengetahuan mereka itu. Kenapa? Karena ilmu hanya menjadi ilmu belaka. Ilmu itu baru ada manfaatnya ketika ilmu itu diamalkan. Maka zaman sahabat dulu, orang itu banyak yang tidak hafal Quran. Karena ketika membaca Al-Quran itu mikir-mikir. Ketika menghafal Al-Quran mikir-mikir. Saya sudah hafal 10 ayat. Tapi sudah bisa ngamalin belum ya? Oh sudah, tambah lagi 10 lagi, udah bisa ngamalin belum ya? Ya gitu. Maka jangan heran ketika dulu kita sering mendengar cerita Kiai Haji Ahmad Dahlan ngajarin surat Al-Ma'un kepada santrinya berkali-kali. Yang ditanyakan adalah apakah kalian sudah ngamalin? Ara'aital ladzi yukadzibu bid-din. Fadzalika yuk. Nah itu sudah bisa belum kita mengamalkan ayat itu memberi makan orang miskin? Maka kemudian dikumpulkan, ayo yang punya makanan sebungkus siapa? Yang punya makanan 2 bungkus siapa? Yang mau punya makanan 3 bungkus siapa? Kumpulin makanannya, lumayan dapat katakanlah 100 bungkus, 50 bungkus. Oke, ini makanan kita belajar mengamalkan surat Al-Ma'un. Sekarang makanan ini sudah ada terkumpul 50 bungkus, kita keliling sekarang. Kita keliling untuk menyantuni orang-orang miskin. Kita kasih nasi sebungkus, bungkus. Itu yang diajarkan oleh Kiai Haji Ahmad Dahlan. Dan dari situ pula kemudian berkembang luar biasa menjadi masjid, menjadi rumah sakit, menjadi panti asuhan, menjadi pondok pesantren.
Karena kita berusaha ketika kita baca Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Iqra, bacalah. Baca itu bukan hanya kita membaca, tapi harus ada sarana membaca itu apa? Sarana membaca ya sekolahan, bangun sekolahan. Wa idza marida fahuwa yashfi. Kalau sakit ada obatnya. Obatnya di mana berobatnya? Di rumah sakit. Dalam rumah sakitnya nono. Ayo kumpulin duit kita bangun rumah sakit. Muncullah PKU Muhammadiyah. Jadi sesungguhnya apa yang disampaikan oleh Imam Al-Ghazali ini yaitu yang diterapkan oleh Kiai Haji Ahmad Dahlan. Berbekal beberapa ayat Al-Quran, Muhammadiyah menjadi besar karena diamalkan. Tetapi ketika ayat Al-Quran itu sekedar menjadi bacaan, maka tidak akan mengubah apapun. Maka jangan heran ketika umat Islam pada masa awal-awalnya itu tidak nyampe 100 tahun, padahal dulu Medina, Mekah belum pernah ada kerajaan negara di Mekah Madinah, itu belum pernah. Nabi Muhammad itu bangun dari nol. Tapi tidak sampai 100 tahun wilayah Islam itu menjadi wilayah terbesar di dunia, adik kuasa dari Andalus. Andalus itu di mana? Spanyol, Eropa Barat. Dari Andalus sana ke timur sampai Cina. Cina bagian barat, Turkistan sekarang namanya, Xinjiang. Sampai ke Rusia yang sekarang lagi perang. Daerah Tantan, daerah Afghanistan, daerah yang Rusia ya daerah mana? Kazakhstan, Uzbekistan, Dagestan. Itu wilayah Bukhara, namanya Waro'an Nahar, negeri di balik sungai, karena di balik sungai apa? Zaitun apa namanya? Sampai India, luas sekali wilayah Islam. Dari nol, tidak ada di dunia orang membangun kerajaan negara dari nol dalam jangka 100 tahun wilayahnya menjadi wilayah terluas di dunia. Tidak ada selain Islam. Kenapa bisa menjadi ledakan seperti itu? Karena Islam itu diamalkan. Dan umat Islam itu ditakuti. Dulu pernah terjadi pada masa Al-Ma'mun, ada ibu-ibu ke pasar. Waktu itu Romawi itu saingannya negara Islam, saingannya Abbasiyah. Itu Romawi itu Kristen. Dan sering musuhan, sering terjadi pertempuran antara umat Islam dengan Romawi. Romawi dulu wilayahnya Suriah, kemudian Lebanon, Palestina, Mesir, Libya, itu wilayah Romawi semua. Tapi kemudian masuk menjadi wilayah Muslim semuanya. Jadi wilayah Romawi menyempit. Suatu kali terjadi ibu-ibu lagi belanja di pasar, lagi belanja, lagi tawar-menawar, ada orang Romawi iseng, roknya diikat. Setelah diikat kemudian diikat di kayu, sehingga pas selesai belanja mau jalan tercangkol, sobek. Apa yang dilakukan wanita ini? Wahai Mu'tasim siapa? Khalifah Abbasiyah pada waktu itu. Tolong saya, negara Romawi, penduduk Romawi telah menghina negeri kita, menghina saya, yang berarti juga menghina daulah Islamiyah. Berita ini langsung sampai ke presiden, sampai ke Mu'tasim. Apa yang dilakukan? Dia siapkan pasukan sangat besar yang tidak kelihatan ujung pangkalnya, sangat besar yang pasukan. Ingin apa? Menyerang kerajaan Romawi. Ketakutan Romawi hanya untuk membela kehormatan satu orang wanita yang dianggap menghina, yang dihinakan oleh orang Romawi, oleh rakyat Romawi. Hanya persoalan menurut mereka, menurut Romawi, hanya persoalan rok yang diikat, taruh di kayu, sobek. Persoalan yang menurut kita mungkin sederhana, tapi ini persoalan besar. Khalifah demi menjaga marwah wibawa Islam gerak membela. Romawi ketakutan, minta damai. Damainya apa? Membayar jizyah. Kenapa umat Islam bisa sewibawa itu? Negara lain itu takut karena Islam diamalkan. Dulu zaman khilafah Utsmaniyah, kalau kapal Utsmani
itu lewat di Laut Tengah, itu daerah-daerah Eropa Barat sudah ketakutan semuanya. Padahal kapal dagang, sampai ada istilah apa? Gereja yang apa tuh yang gereja ya klenteng apa ya? Jaros bahasa Arabnya. Klenteng ya? Oh lonceng ya lupa saya. Maklum, kamu di Arab. Loncengnya itu yang klenteng sampai tidak dibunyikan menghormati kapal Turki yang lewat, luar biasa. Sewibawa itu umat Islam pada waktu itu. Coba bandingkan kita saat ini. Di Myanmar umat Islam dibantai, di India dihinakan, di Eropa sekarang yang belum lama ini Swedia, Quran dibakar-bakar, dilempar-lempar, diinjak-injak, di Palestina. Mana ada umat Islam gerak? Negara Islam gerak? Diam saja. Mana yang katanya hak asasi manusia di PBB? Enggak, diam semuanya. Kenapa bisa terjadi seperti ini? Dulu satu wanita yang hanya diikat roknya sobek sedikit, geger dunia Islam. Khalifah langsung turun tangan karena ini kehormatan umat Islam. Bagaimana sekiranya waktu itu lebih dari ini, Quran sampai dibakar, umat Islam sampai dibantai, kiranya apa yang akan dilakukan Khalifah? Pasukan lebih besar akan disiapkan. Jadi kehormatan umat Islam saat ini memang sangat rendah. Kita dipermainkan. Maka benar kata Rasul, kita itu bagaikan buih di lautan. Banyak kita itu miliaran, 1 miliar lebih umat Islam itu di dunia. Dari Eropa, Amerika itu ada umat Islam. Indonesia mayoritas Muslim. Negara-negara Arab 23 negara Muslim. Di India itu ada 150 juta. Belum lagi di Pakistan, belum di Nigeria, di Afrika sekitar 100 juta. Banyak kita itu. Tetapi dipermainkan dengan sangat mudah. Siapa yang mempermainkan? Di antaranya adalah orang Yahudi. Berapa jumlah Yahudi? Tidak lebih dari 10 juta. Katakanlah 10 juta atau 15 juta. Mempermainkan orang 1 miliar. Kok bisa? Itulah kita saat ini. Dulu pada zaman Rasulullah SAW, ketika perang Khandaq, umat kaum Quraisy datang membawa 10.000 pasukan atas ide dari Salman Al-Farisi. Negara Madinah waktu itu membuat benteng pertahanan dari dalam dengan membuat apa? Parit dalam, sehingga orang Quraisy tidak bisa masuk. Quraisy katakanlah dari sana, Madinah di sini, ada benteng pertahanan. Orang Yahudi di belakang dilalai, padahal Yahudi itu sudah punya fakta pertahanan bersama, perjanjian bersama. Kalau orang Yahudi diserang siapapun, umat Islam bela. Kalau umat Islam diserang siapapun, Yahudi bela. Sudah punya perjanjian. Orang Yahudi khianat, hendak menyerang umat Islam. Untungnya ada satu orang Yahudi yang menyusup masuk menemui Rasulullah dan dia mengatakan, wahai Rasulullah, saya hendak masuk Islam. Masya Allah, dalam kondisi seperti itu ada seorang Yahudi masuk ke umat Islam, ya Rasulullah, saya masuk Islam. Langsung dibimbing oleh Rasulullah, baca syahadat asyhadu an la ilaha illallah wa anna muhammadar Rasulullah. Baru syahadat apa yang dilakukan oleh Yahudi ini, wahai Rasulullah, saya sekarang sudah masuk Islam. Perintahkan apapun kepada saya, akan saya lakukan. Muslim, amal, apapun yang kau perintahkan kepada saya kerjakan sekarang, karena saya sudah Islam. Kata Rasul, silahkan engkau Yahudi, orang-orang Yahudi belum tahu kalau kamu itu sudah masuk Islam. Sekarang kamu pergi ke orang-orang Yahudi, sampaikan ke mereka kalau orang Quraisy itu berkhianat, biar geger. Kemudian kamu juga terkenal di kalangan orang Quraisy bahwa kamu itu orang Yahudi yang menjadi kepercayaan orang Yahudi. Pergi silakan ke orang Quraisy kalau orang Yahudi berkhianat. Nah, adu domba. Ya perang boleh model kayak gitu. Perang itu kan siasat, taktik. Oh benar, Yahudi akhirnya pecah. Wah, ini ternyata Quraisy khianat. Orang Quraisy, wah ternyata Yahudi khianat. Ribut dewi-dewi.
Sampai kemudian Allah turunkan bala tentara dari angin tufan. Tenda-tenda semuanya hancur. Malam-malam yang sangat dingin tufan datang menghancurkan pasukan Quraisy. Akhirnya Quraisy pulang dengan tangan kosong tanpa memperoleh kemenangan apapun, tanpa pernah kalah sebelum perang. Kemudian apa yang dilakukan umat Islam ketika mengetahui orang Yahudi berkhianat? Rasul pulang sampai rumah, belum sampai melepas baju besinya, malaikat Jibril berkata, wahai Rasulullah, kita para malaikat masih mau bunuh pedang. Rasulullah kaget. Nah, kalau malaikat mau bunuh pedang, berarti perang belum selesai. Emang ada apa wahai malaikat Jibril? Kita diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk pergi ke tempat orang Yahudi, Bani Quraidah, karena mereka telah berkhianat. Bergegas Rasul, wahai Bilal, segera adzan. Zaman dulu adzan itu bukan hanya untuk sholat. Kalau kumpul apapun, jam 10 siang ada yang adzan di masjid, adzannya ada rapat nih, ada rapat mendadak penting nih. Sekarang kumpul langsung adzan, umat Islam kumpul. Kumpul disampaikan Rasulullah SAW, ini Bani Quraidah terkhianat, menyambut kehormatan umat Islam. Bani Quraidah terkhianat. Allah perintahkan kita untuk berangkat ke Bani Quraidah, menyerang mereka. Kemudian Rasul siapkan satu batalion pasukan untuk berangkat duluan. Berangkat duluan siang-siang, berangkat duluan ke Bani Quraidah, satu batalion. Rasul terus pesan, kalian jangan sholat asar kecuali sudah sampai Bani Quraidah. Maksudnya cepat sampai sana. Jangan sholat kecuali kalian sampai sana. Satu batalion datang duluan sana. Setelah sampai sana, Rasul di belakangnya menyiapkan pasukan datang ke sana. Terjadilah kemudian pertempuran dahsyat antara umat Islam dengan kaum Yahudi Bani Quraidah. Dimenangkan oleh siapa? Oleh umat Islam. Orang Yahudi yang tadi yang masuk Islam tadi itu sempat kena panah waktu perang dengan Quraisy, waktu berhadapan dengan Quraisy. Luka-luka dia. Luka-luka. Bani Quraidah kalah, pasukannya menjadi tawanan. Sekarang tawaran Yahudi ini kita apakan? Maka kemudian orang Yahudi negosiasi kepada Rasulullah. Melakukan negosiasi, intinya apa? Kita boleh diapakan, tetapi dengan syarat yang memberikan keputusan hukuman bukan Rasulullah, tapi orang Yahudi yang masuk Islam tadi. Karena orang Yahudi ada mikir, dia kan keluarga kita. Paling kalau dia keluarga kita, nanti kita hukumannya ringan. Nah gitu. Rasulullah boleh, nggak ada masalah. Kita terima keputusan apapun keputusan yang diputuskan oleh orang Yahudi yang sudah masuk Islam tadi. Akhirnya disampaikanlah kepada orang ini yang sudah luka-luka, sudah simbah darah karena apa yang dia lakukan. Wahai Rasulullah, Bani Quraidah itu berkhianat. Tidak ada hukuman yang layak bagi pengkhianat kecuali hukuman mati. Kaget Bani Quraidah. Akhirnya semua tentaranya apa? Dihukum mati. Kecuali anak-anak dan kaum wanita diusir dari Madinah. Izzah, ada kehormatan umat Islam itu. Ada wibawa. Kada ada yang khianat, tegas. Malaikat Jibril langsung datang ke Rasulullah. Wahai Rasulullah, kita belum selesai perang. Rasul langsung bangkit melawan itu. Karena apa? Izzatul muslimin. Kenapa umat Islam bisa berwibawa seperti itu? Karena Islam bukan sekadar sebagai wacana. Islam bukan sebagai Quran Sunnah yang ada di rapi, ditata susun. Bukan itu. Islam itu diamalkan. Maka ketika Islam itu diamalkan, ditakuti oleh umat, oleh orang lain, menjadi berwibawa. Maka menjadi ledakan luar biasa. Bukan hanya kewibawaan, maju. Ekonominya maju. Zaman Abbasiyah buku ekonomi Islam banyak. Teknologinya maju, sistem politiknya maju, sosial semuanya maju luar biasa. Maka zaman Abbasiyah menjadi poros peradaban dunia, berkembang pesat ilmu pengetahuan karena lagi-lagi Islam diamalkan.
Maka Barat itu sangat takut ketika Islam itu diamalkan, karena kita akan bangkit. Maka dulu zaman penjajahan Belanda, ketika orang itu naik haji, berangkat haji didata, sini yang mau haji berangkat 1, 2, 3, 4, 5. Pulang haji suruh tulis gelar Haji Muhammad, Haji siapa? Budi, Haji Sutomo. Nah, kenapa kok harus ditulis haji depannya? Supaya teridentifikasi, oh orang ini sudah haji loh. Kenapa begitu harus ditulis depannya? Karena dia sudah ke Mekah. Di Mekah itu dia sudah bergaul, sudah mengadakan konferensi internasional istilahnya itu. Dengan umat Islam dunia, sudah bergaul, tahu. Takut Belanda ini ketika dia pulang ke Indonesia menjadi penggerak karena terinspirasi dari orang-orang yang ada di Mekah, dari negara-negara lain, terinspirasi dari, termasuk Kiai Jamal kan terinspirasi gerakan Muhammadiyah kan dari Saudi juga, dari Mekah dengan tafsir Al-Manarnya Rasul Ridho, dengan majalah Al-Urwatul Wuthqanya Jamaluddin Al-Qawmi dan Muhammad Abdul. Jadi tercerahkan, khawatir itu terjadi di orang-orang yang sudah haji itu, maka ditulislah Haji Suprapto, Haji Budi, Haji dan sebagainya. Sehingga kita terawasi. Oh, guys haji lu, guys haji. Berarti pak sing haji kan diawasi. Kan ngono. Hanya saya jadi kebanggaan. Orang ditulis Pak Haji dia orang sempurna. Aku haji kok tulis Haji Wahyudi. Iya. Padahal dulu zaman Belanda itu identifikasi untuk ngecek kasih haji kok diawasi loh. Soalnya khawatir nanti membuat pergerakan meluarkan api jihad, bahaya. Maka perlu itu ketakutan kalau Islam di amal. Ledakan luar biasa. Sudah jam berapa ini? Oh, khusus perempuan kelewatan. Baik, kurang lebihnya mohon maaf. Sekiranya ada pertanyaan silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada dari Bible. Ada di tempat kalau mau pakai. Silakan. Oh, azan ya. Masih. Ya. Jadi memang azan itu kan bagus, kalimat yang sangat baik. Cerita azan itu apa? Dulu itu umat Islam ketika hendak sholat itu bingung kira-kira untuk tanda supaya orang ngumpul itu pakai apa ya. Maka kemudian Umar bermimpi
diajarin azan. Sebelumnya para sahabat sudah musyawarah. Bagaimana kalau kita pakai lonceng aja, klenteng, kayak orang Kristen pakai lonceng gitu kan, untuk ngumpulin kan gerak semua klenteng, berarti sudah waktu sholat ya kan. Wah kayaknya lonceng nggak enak. Kayak pakai api aja, malam kita kasih api kelihatan mana asapnya itu. Wah api itu kayak orang maju sih. Nah, tapi kayak apa ya kira-kira untuk menggait orang sholat jamaah itu ya? Masa teriak-teriak sholat, ayo sholat, ya. Makanya nggak pas juga gitu kan. Umar mimpi diajarin azan. Akhirnya Umar mendatangi Rasulullah SAW. Wahai Rasulullah, saya kok mimpi untuk manggil sholat itu membaca begini. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Apa yang ada di mimpimu itu persis dengan apa yang diwahyukan Allah kepada saya. Umar ini hebat, sering banget dapat ilham persis dengan apa yang diwahyukan oleh Allah SWT. Persis gitu ya. Akhirnya disepakatilah azan. Jadi kalau manggil orang sholat pakai azan. Nah, azan itu kadang kalau di tempat-tempat di kampung-kampung belum tentu menunjukkan awal waktu sholat. Namanya asar itu jam 3, azannya setengah 5. Boleh enggak? Ya boleh saja. Selama penduduk situ tahu bahwa itu hanya untuk sholat, bukan waktu, bukan awal waktu sholat, enggak apa-apa. Zaman Rasul kalau ngumpul orang kumpul, enggak pakai azan. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Kumpul semua orang untuk rapat. Zaman sekarang orang mau berangkat haji adzanin dulu. Allahu Akbar, Allahu Akbar, adzan kan. Orang meninggal bahkan diadzanin, ya kan. Ya silakan saja. Imam Nawawi terkait orang meninggal, Imam Nawawi membolehkan. Kalau Muhammadiyah memarjukan. Muhammadiyah itu maksud apa? Melemahkan, tidak perlu. Kalau mazhab Syafi'i dari Imam Nawawi membolehkan untuk orang meninggal, tapi untuk lain-lain silakan. Mau orang sabar, mau apa itu bagian dari doa. Adzan itu takbir, tahmid. Ya kan isinya kan itu. Itu pahala besar sekali. Jadi ada kalimat yang ringan di lisan, khafifatani di lisan, thaqilatani fil mizan, tapi berat di mizan kelak di akhirat. Yaitu diantaranya ya ucapan takbir itu, tahmid itu, la ilaha illallah. Maka itu boleh digunakan untuk apapun. Bahkan ketika ada bencana, biasanya ada bencana itu masa angin tufan, kita udah panik tuh, azan Allahu Akbar, Allahu Akbar, silakan saja. Itu baik kok. Wah itu bid'ah enggak? Enggak, zikir kok bid'ah. Allah mengatakan wa'kurullaha dzikran katsiran. Zikir yang banyak silakan, mau bentuknya baca Quran, mau bentuknya adzan, mau bentuknya apa aja zikir, baca subhanallah, alhamdulillah, Allah, la haula wala quwwata. Wasabbihu bukratan wa asila, baca tasbih pagi petang ya boleh. Jadi itu bagian dari zikir. Boleh dilakukan kapan saja. Saya ngantuk-ngantuk gini sambil azan ya. Apa nih baca sini biasanya anak laki-laki umur 8, 9, 10 tahun kerjanya di rumah azan aja kan. Sampai kadang diomelin sama ibunya, wah azan kok di rumah, pergi ke masjid sana ke azan. Puyeng ibunya, wah azan terus mau sampai soalnya apa ya. Enggak apa-apa, biarin aja di bawah kita dikit lah. Daripada dangdutan nyanyi-nyanyi lagu Cak Romo, saya kisah zaman Cak Romo. Mending aja gitu, itu zikir pahala. Gitu gitu. Wallahu a'lam. Dan saya berada di mana lain. Dan ada lain. Saya mau menyampaikan pengumuman untuk infak pada pagi hari ini adalah 471